Wanita dengan wajah peri ini mengambil sebuah dompet. Tiba-tiba, sepotong besi jatuh dan melayang di udara untuk sesaat. Wanita ini jongkok untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba, dia jatuh dari atas langit. Astaga, pelayan itu mendatangi dan melihat wanita itu dengan wajah yang penuh tanya. Orang-orang melihat ke atas. Lampu lilin menempel dengan sempurna. Bagaimana wanita ini bisa jatuh? FBI datang ke lokasi. Selain potongan besi yang aneh ini, tidak ada lagi yang ditemukan. Kemudian mereka memindahkan besi itu dengan hati-hati. Peristiwa aneh ini membuat FBI benar-benar pusing. Tak lama kemudian, di sebuah lahan pertanian, telah terjadi peristiwa yang lebih aneh. Seorang wanita mengambang di udara. FBI mencoba memeriksa dengan tangannya. Wanita ini benar-benar tidak menyentuh tanah. Hal ini membuat orang-orang berpikir, tanpa adanya bantuan, bagaimana wanita ini bisa melayang? Peristiwa aneh ini, sepertinya Newton saja tidak dapat menjelaskannya. FBI merasa kalau potongan besi ini mungkin ada kaitannya. Saat ini, Brian menemukan bahwa wanita ini melayang bukan karena angin. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan misterius yang menahannya. FBI perlahan melepaskan lengan baju wanita ini dan membiarkannya mengapung. Wanita ini benar-benar mengapung berlawanan dengan arah angin. Orang-orang mengikuti kemana wanita ini melayang. Tak lama kemudian, mereka menemukan fenomena lain yang mengejutkan. Banyak mayat melayang seperti balon udara. Mereka digantung di udara dengan sampah jerami. Mereka memasukkan mayat-mayat itu ke kantong mayat. Saat itu, peristiwa aneh terjadi. Mayat-mayat ini masih sadar, namun tidak ada detak jantung dan nadi. Kemudian FBI kembali ke tempat kejadian, menyisir pencarian dengan penuh. Mereka yakin, di tengah hutan, mereka menemukan mayat lain. Raut wajahnya sangat damai. Lebih jauh lagi, mereka melihat potongan besi yang besar. Lalu, proses investigasi dilanjutkan hingga larut malam. Tiba-tiba, dua orang asing muncul di hutan. FBI bereaksi dengan mengeluarkan senjata. Kedua orang itu menaruh potongan besi ke dalam mulut mereka, dan tiba-tiba berteleportasi dengan cepat ke kolong jembatan. Namun salah satu dari mereka mengalami kecelakaan. Kesalahan teleportasi. Terjebak di dalam fondasi. Tidak ada jalan keluar. Temannya harus membunuhnya dengan sekali tembakan. Esok harinya, hal aneh mulai terjadi di tengah kota. Barang-barang bergerak dengan sendirinya, seperti mereka sedang berjalan ke pasar. Ini benar-benar aneh. Bahkan truk yang besar, semuanya terhisap. Akhirnya semua barang berbahan baja ini berkumpul bersama dalam satu tempat, membentuk lingkaran besar, mengelilingi seluruh kota. FBI mulai berdatangan ke tempat ini bersama barang-barangnya, bersiap untuk melakukan investigasi. Brian menghalangi sepeda dengan sebuah kotak besar. Kemudian dia mengeluarkan alat pengendali dan memeriksanya. Tak sengaja, dia menemukan sesuatu di balik kaca spion. Di sana ada orang asing. Ketika orang-orang bertanya siapa namanya, pria ini terlihat sangat emosional. Dia berkata dia tidak tahu namanya siapa. Brian berpikir, semua kejadian ini membuatnya benar-benar depresi. Dia harus diamankan terlebih dahulu. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Saat mereka berjalan hanya beberapa langkah, mereka menemukan pria ini kembali. Dia sedang menghancurkan kaca mobil. Dan hal yang sama, ada banyak noda darah di bajunya. Apakah pria ini berhasil kabur? Saat itu, kapal ini bergerak di belakang mereka. Pria ini mengambil kesempatan untuk melangkahkan kakinya dan lari, lalu Brian pun mengejarnya. Akhirnya Brian menemukan pria ini di gudang. Namun anehnya, mereka menangkap pria lain dengan wajah yang sama persis. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak berapa lama, dua orang telah menangkap tiga pria yang berwajah sama. Setelah diinvestigasi, tiga orang ini hasil dari kloning pria yang sama. Lalu kenapa dia melakukannya? Dengan ragu, dua orang ini datang ke rumah pria itu. Di dalam rumah, mereka menemukan lubang besar di lantai. Keduanya perlahan menyusuri ke dalamnya. Benar saja, potongan puing lain ditemukan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di atas. Brian pergi untuk memeriksanya. Ya Tuhan, dia menemukan orang yang mirip dengannya. Beruntung Brian bersikap tenang, melumpuhkan lawannya sekali tembak. Kemudian, mereka menemukan jejak darah di lantai. Jadi mereka mengikuti jejak darah itu pada tumpukan barang di luar, dan berhasil menemukan pria itu. Namun saat itu, medan magnet hilang seketika. Rasanya kehidupan di kota kembali normal.
Namun tak berapa lama, peristiwa aneh lainnya terjadi di kota. Sebuah perisai transparan tiba-tiba muncul dari rumput dan menarik perhatian wanita ini. Melihat perisai itu dari kejauhan, tingginya 6,6 meter. Karena penasaran, wanita ini perlahan mendekati perisai, membungkuk dan mengambil batu 2 kilogram di tanah. Melempar perisai itu dengan keras. Batu itu benar-benar melewati perisai. Saat wanita itu tak tahu apa yang sedang terjadi, wanita itu terjatuh ke tanah. Ada seseorang di balik perisai itu. Kemudian Brian dan Vinola bergegas ke tempat kejadian. Namun perisai itu telah lama hilang. Jika tidak ada orang yang merekamnya, kurasa tidak ada seorang pun yang dapat mempercayainya. FBI tetap melakukan investigasi siang dan malam. Perisai akhirnya muncul kembali di sini. Vinola menggunakan sebuah alat, mencoba berbicara dengan orang yang ada di balik perisai itu. Dia benar-benar bisa mendengar suara orang di balik perisai itu. Brian pergi ke belakang perisai itu untuk memeriksanya. Barrier itu seperti sebuah kertas. Berdasarkan percakapan antara keduanya, orang-orang di balik perisai itu sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah memberikan nama dan alamat kepada Brian, mereka menghilang bersama perisai itu. Setelah diinvestigasi, nama gadis itu adalah seorang gadis yang hilang 6 bulan lalu. Hari berikutnya, mereka membawa ayah dari gadis itu ke tempat kejadian. Ayahnya terkejut dan tidak mempercayai bahwa putrinya masih hidup. Setelah mendengar rekaman suara putrinya, dia tersentak dan menangis. Dan mereka berdiri di tempat kejadian, menunggu perisai itu muncul. Dan akhirnya, perisai itu muncul. Gadis itu berkata bahwa dia melihat ayahnya. Dan ayahnya bertanya, apakah dia masuk ke dalam perisai itu? Gadis itu menjawab, saat dia berjalan di taman. Kemudian dia berbalik dan menemukan dirinya sendiri. Dan dia berjalan melewati perisai ini. Dia juga berkata, kalau dia sudah berjalan berjam-jam di dalam, dan ini membuat orang bertanya-tanya. Padahal gadis ini sudah menghilang selama 6 bulan. Saat itu, perisai mulai berkedip kembali. Kemudian menghilang. Mereka paham betul bahwa ini karena puing besi itu. Jadi mereka membawa puing-puing besi itu dengan mobil derek. Dan benar saja, perisai itu muncul kembali. Kali ini mereka bisa melihat dengan jelas wajah yang terjebak di balik perisai. Namun sayangnya, orang yang berada di dalam masih belum bisa keluar. Vinola berpikir bahwa puing besi itu bisa membuat orang-orang di balik perisai bisa keluar. Dan mereka mencoba membawa puing besi itu menembus perisai. Sudah diduga, Vinola menarik orang dari balik perisai itu. Dan ternyata, banyak orang yang terjebak di balik perisai itu. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Ini adalah cerita dari sebuah drama Amerika berjudul Debris. Setiap episodenya memiliki peristiwa aneh. Semua peristiwa aneh itu terjadi karena benda luar angkasa jatuh dari langit. Jika kalian suka ulasan film ini, jangan lupa follow saya